Jembatan kayu yang selalu meminta tumbal, bab ketiga, sahabat misteri. Kita lanjutkan kisahnya. Besok paginya, aku masih merasa tubuhku lemas. Semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, suara tawa perempuan itu selalu muncul lagi. Berulang-ulang sampai bulu kuduku berdiri. Bahkan, aku sempat terbangun mendadak karena merasa ada sesuatu yang duduk di ujung ranjang. Padahal jelas-jelas kamarku terkunci. Saat kuperiksa, tidak ada siapa-siapa. Hanya hawa dingin yang menusuk. Jauh berbeda dengan udara biasanya. Aku mencoba mengabaikan semua itu, menganggapnya cuma mimpi buruk. Tapi ketika aku bercerita pada ibuku tentang apa yang kulihat di jembatan semalam, ekspresinya langsung berubah. Wajahnya pucat, lalu beliau menatapku tajam sambil berbisik, "Kamu jangan pernah cerita itu lagi ke siapapun. Kalau kamu sudah mendengar suara dan melihat sosoknya, berarti dia sudah nunjuk kamu." Aku terdiam, bingung. "Nunjuk? Maksudnya gimana, Bu?" Tanyaku dengan suara serak. Ibuku tidak langsung menjawab. Beliau hanya menarik napas panjang, lalu masuk ke kamar, meninggalkanku yang semakin gelisah. Karena penasaran, aku pergi menemui kakekku sore itu. Aku tahu kakek sering menyimpan cerita-cerita lama yang tidak banyak diketahui orang lain. Benar saja, ketika aku menceritakan apa yang terjadi semalam, wajah kakek berubah muram. Lama beliau terdiam, menatap ke arah luar jendela, sebelum akhirnya berkata dengan suara berat, "Kamu sudah terpilih. Jembatan itu nggak pernah sembarangan menampakkan diri. Kalau kamu sudah lihat dan dengar suaranya, berarti kamu sudah jadi bagian dari ceritanya." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tidak paham apa maksudnya, tapi dari nada suara kakek, aku bisa merasakan ada sesuatu yang benar-benar serius di balik semua ini. Kakek lalu mulai bercerita tentang asal mula jembatan. Konon, dulu sebelum jembatan itu dibangun, tempat itu adalah lahan sengketa antara desa kami dengan desa tetangga. Banyak orang mati, terbunuh karena perebutan tanah dan sungai yang dianggap sumber kehidupan. Mereka dibantai tanpa ampun dan jasadnya dibuang ke sungai supaya tidak bisa ditemukan keluarganya. Ada yang ditusuk, ada yang dipenggal, bahkan ada yang masih hidup ketika tubuhnya dilempar ke arus sungai hitam. Jeritan mereka menjadi bagian dari suara malam yang tidak pernah didengar lagi oleh manusia. Saat pembangunan jembatan dimulai, orang-orang desa tidak tahu bahwa mereka sedang mendirikan bangunan tepat di atas kuburan tanpa nisan. Kayu-kayu jembatan dipaku, dipasang, dan berdiri kokoh seakan tidak terjadi apa-apa. Namun sejak itulah kejadian aneh mulai terjadi. Pekerja pertama yang jatuh dari jembatan dan hilang di telan sungai hanyalah awal. Setelah itu, setiap tahun selalu ada orang yang hilang. Jembatan itu meminta tumbal, kata kakek dengan suara pelan tapi jelas. Kalau tidak ada yang mati, bencana yang lebih besar akan datang ke desa. Sudah dari dulu begitu, orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima. Aku tercekat mendengarnya. Jadi benar, semua cerita yang beredar di desa selama ini bukan hanya dongeng. Semua korban yang pernah kudengar namanya ternyata benar-benar bagian dari siklus menyeramkan itu. Sejak mendengar penjelasan kakek, gangguan semakin sering muncul. Malam-malam, aku sering mendengar suara langkah di depan rumah. Suara kayu berderit, seperti ada orang berjalan pelan. Padahal aku tahu jelas, tidak ada siapa-siapa di luar. Kadang, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku, membuatku tidak bisa bernapas saking takutnya. Aku juga mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku selalu berada di tengah jembatan, sendirian, dikelilingi kabut tebal. Dari kabut itu muncul tangan-tangan pucat
dingin yang mencoba menarik kakiku. Aku berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Dan setiap kali aku hampir jatuh ke sungai, aku selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Yang lebih menyeramkan, suatu malam aku terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela. Tok, 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 pelan tapi teratur. Aku beranikan diri mengintip dan aku hampir pingsan melihatnya. Ada bayangan? Perempuan berambut panjang berdiri di luar, wajahnya tertutup rambut, bajunya lusuh, dan basah menempel di tubuhnya. Ia tidak bergerak, hanya menunduk, tapi aku bisa merasakan tatapannya menembus kaca jendela. Aku mundur dengan tubuh gemetar, menutup wajah dengan selimut, berharap semua itu hilang. Tapi suara ketukan itu terus terdengar sampai menjelang subuh, membuatku tidak tidur sama sekali malam itu. Sejak saat itu, aku sadar, gangguan yang kualami bukan lagi kebetulan. Sepertinya ibuku benar, sosok itu sudah menandai aku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, jembatan kayu itu tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang ia mau. Gimana? Semakin seru ceritanya? Penasaran kelanjutannya? Simak di bab berikutnya.